Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah, datang jamaah dari Pekalongan. Dan jamaah yang masih setia di depan TV-nya, Masya Allah. Aku punya tayangan lagi nih, dengerin teman yang lagi banggain dirinya sendiri. Seperti apa sih ini dia tayangannya, silakan. Bete tuh dengerin teman yang lagi banggain dirinya sendiri tuh. Oke, tapi bener bisa gak ya Bib kalau kita ngebanggain diri sendiri gitu ya. Tapi supaya gak sampai ke sifat ujub gitu Bib. Bisa gak Bib banggain diri tapi gak sampai sifat ujub dan gak jadi maksiat batin gitu Bib. Ada gak kalau yang kayak gitu Bib? Kalau udah ujub udah susah. Udah susah. Soalnya saya suka ngebanggain diri. Coba Bib, tolong penjelasannya Bib. Ya, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Mas Wani, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ketika seorang maksiat batin yang 9 ini, yang harus dihindari adalah ujub, membanggakan diri sendiri. Kalau membanggakan diri sendiri terhadap orang lain, maka dikatakan dia ujub. Membanggakan diri sendiri di depan kaca, di depan kaca. Tadi kan boleh gak ya? Di depan kaca, ya Allah, alhamdulillah ya Allah saya udah berusaha hari ini. Saya bangga dengan perjuangan saya karena Allah. Ada kalimatnya karena Allah. Tapi kalau dia gak karena Allah, dia ujub. Tapi kalau karena Allah, berarti segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan kehendak dan keridhoannya Allah. Maka dia selamat. Yang membedakan selamat dan tidak selamat, kalau karena Allah, bawa Allah, maka selamat dia. Kalau enggak membawa Allah, ini karena saya nih. Ini kemampuan saya nih. Ini kebiasaan saya. Kalau bukan saya kemarin di sana, gak akan selesai itu. Nah ini udah ujub nih. Pokoknya kalau udah bawa saya, ini adalah ujub. Tapi karena Allah, alhamdulillah, insya Allah, ya kan? Masya Allah, tabarakallah, itu berarti membawa Allah sehingga selamat dia. Salasu muhlikatin. Ada 3 yang dapat membinasakan dan bahkan menghancurkan. Yakni yang terakhir adalah wa'ijabul mar'i binafsihi. Yakni ujub merasa lebih hebat terhadap siapapun. Dan bahkan mengujubkan yakni dengan kalimatnya ini karena saya nih. Jadi memamerkan diri sendiri, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya pintar, menganggap dirinya mampu, menganggap dirinya berkuasa, dan menganggap dirinya yang paling suci, yang paling benar. Sehingga Allah berfirman dalam Quran surat Najm ayat 32, yakni apa kalimatnya? Fala tuzakku. Janganlah kalian menganggap diri kalian ini anfusakum, suci. Fala tuzakku anfusakum, saya ini yang paling bersih. Saya ini yang paling benar. Saya yang paling semuanya. Ini berbahaya. Fala tuzakku anfusakum wa alamu bima taqa. Janganlah kalian menganggap diri kalian itu paling hebat, paling benar. Karena Allah yang mengetahui siapa yang bertakwa. Karena Allah yang maha mengetahui siapa orang yang dekat kepada Allah. Dan Allah maha mengetahui siapa manusia yang berada dalam jalur dan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bertakwa kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah, minta ampunan kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Sehingga Allah selamatkan, Allah ridhoi dan Allah sayangi. Kalau dia tidak mau dekat kepada Allah, dia menganggap dirinya hebat, dia menganggap dirinya berkuasa, dia menganggap dirinya yang paling memiliki negara ini. Atau dia menganggap dia yang paling hebat di negara ini, kota ini, atau kabupatennya atau provinsinya, maka celaka dia, binasa dia, hancur dia. Firaun Allah hancurkan seketika dengan kehendak Allah. Karena dia menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya yang paling segala-galanya. Sebentar Allah hancurkan. Padahal kerajaannya sangat dahsyat. Kalian tidak punya kerajaan. Kalian tidak memiliki kemampuan. Kalian, kata Allah, fuqara, miskin. Allah yang maha kaya. Sehingga Allah mudahkan untuk menghancurkan kalian. Bertakwa kepada Allah. Kembali kepada Allah. Taubatan nasuha, minta ampunan kepada Allah. Sehingga Allah selamatkan kita. Allah jaga kita. Allah lindungi kita. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Allah kasih jalan yang terbaik. Kalau kita berusaha untuk taubat, Allah kasih jalurnya. Allah kasih jalannya. Tapi kalau kita sudah tidak niat untuk bertaubat. Jauh daripada pertaubatan. Jauh daripada kebaikan. Menganggap remeh, menganggap sepele, dan menganggap mudah untuk ibadah kepada Allah dan bahkan ditinggalkan. Bahkan tarikus sholat, tinggalkan sholat, celaka hancur. Berarti kalau gini juga gak boleh Bib ya? Karena Allah nih, saya bisa sampai kayak gini nih. Saya bisa lebih dari dia, gak boleh juga ya Bib ya?
kalau kalimatnya ada Allah, ini karena Allah alhamdulillah jangan antagonis. Oh iya. Kalimatnya ini nih berbahaya. Yang bahaya Ya, kalimatnya, tapi Ah. kalimatnya ini. Karena Allah saya bisa seperti ini, itu bagus. Oh. Karena Allah nih jangan. Ah, itu nggak boleh, Habib, ya? Kan tergantung penekanan kalimat. Oke, Masya Allah. Terima kasih Habib. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Ini nih yang ditunggu-tunggu lagi nih sama jamaah yang ada di studio nih. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang mau tanya boleh angkat tangannya. Kok cuma satu? Dua. Terlambat ikut-ikutan yang lain. Ibu aja deh kalau gitu. Maaf Ibu. Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Nasilatul Hasanah dari Majelis Taklim Rodotul Jannah Kajen Pekalongan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dengan Ustadz Syam. Ya. Bagaimana caranya kita bisa membedakan kalau kita ini sedang pamer atau tidak ya Ustadz? Karena terkadang kita pengen berbuat ngasih ya atau orang lain tapi takutnya dibilang pamer gitu. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lagi pamer tuh. Dia ngecek dirinya masuk TV. Iya tuh. Sedang bertanya ngelirik-ngelirik. Ustadz mohon jawabannya Ustadz Syahab, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Soni, tapi guruku Ustadz Maulana Usman serta guru-guru kami akan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Ayat ini berbicara tentang riya. Riya itu ro'a, lihat. Jadi pengen dilihat gitu. Jadi bagaimana cara mengukur diri ini kita sudah ikhlas apa riya ya. Karena kan ukuran riya itu kita ngukur diri bukan ngukur orang. Karena kita yang tahu diri kita ini sedang ikhlas atau tidak ikhlas. Ngukur dirinya itu berpengaruhkah kita sama pandangan orang? Kalau lagi ada orang, samakah ibadah kita kalau lagi sendirian? Nah itu, kalau beda berarti ada kecenderungan riaknya. Kalau rame, Allahu Akbar. Dalam banget kayaknya. Dalam banget ya. Tapi kalau lagi sendirian, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung cepat-cepat. Subhanallah. Maka kalau sama ibadahnya ketika rame ataupun sepi-sepi, sedekahnya pun sama. Ketika diumumkan namanya sama tidak diumumkan sedekahnya sama. Sedekahnya sama ketika dipuji atau tidak dipuji. Karena ada orang kalau sama orang yang pandai berterima kasih, wah banyak sedekahnya. Bagus dikasih ini, kenapa? Pandai dia berterima kasih, dia banyak puji kita kalau kita kasih dia. Tapi kepada orang yang kurang berterima kasih dia kurangi, ya berhati-hati. Bisa jadi karena dia memikirkan penilaian orang. Ria itu penglihatan. Kalau yang pengen didengar, baca Quran, pengen didengar bagus, sum'ah namanya, pengen didengar. Kalau ujub pengen diajib, amaze, pengen ya kan ujub ajib gitu. Kalau ria pengen dilihat. Jadi bagaimana cara mengukur diri? Coba bandingkan di saat ada yang melihat dengan yang tidak ada melihat, apakah sama ibadahnya? Kalau tetap sama insya Allah terbebas daripada ria. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, jawabannya. Mas Soni. Terjawab Ibu? Alhamdulillah. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi aku masih penasaran. Bentar, Habib Usman. Bib, izin Bib. Tadi kan kita
lagi ngebahas masalah maksiat-maksiat batin ya Bib ya. Macam-macamnya udah disebutin, udah dijelasin sama guru-guru. Pertanyaannya Bib, cara menghindarinya itu gimana ya Bib? Kadang kan gak cuma dari diri kita, dari lingkungan gitu kan. Makanya kita pengen introspeksi diri gitu Bib. Ya akhir. Silakan Habib. Ya akhir, afwan Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindari maksiat-maksiat batin yang terkadang kita tidak sadari dan membuatkan kehancuran di dalamnya, dan bahkan lingkungan sekitar kita membuat kita menjadi hancur. Karena terkadang kita juga masih melakukan sifat-sifat hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Yang pertama adalah bentengi hati dan jiwa kita dengan istighfar. Selalu minta ampunan kepada Allah. Bentengi jiwa dan hati kita dengan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Dan menjadikan diri kita, ya Allah, selamatkan kita. Doa silahul mu'min. Doa adalah senjatanya orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Selalu berdoa minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya daripada sifat-sifat seperti ini yang tadi ya Allah. Entah emosionalnya, takaburnya, riaknya, pamernya, ujubnya, sombongnya dan lain sebagainya. Ya Allah ampuni saya, ya Allah selamatkan saya, ya Allah lindungi saya, ya Allah. Sehingga apa? Sehingga berharap kepada Allah dengan pengharapan yang besar dan Allah jaga, Allah lindungin. Kalau kita mau dilindungi oleh Allah, kalau kita mau dijaga oleh Allah, ikuti aturan Allah. Kalau kita mau selamat, ikuti aturan Allah. Ada orang yang mengatakan, tadi itu kalimatnya tuh. Ini karena Allah ya, ini kalimatnya kan. Ini karena Allah. Karena Allah nih saya bisa kayak begini nih. Iya kan, padahal gak sholat. Padahal ibadahnya gak 5 waktu. Iya, udah gitu antagonis lagi. Terus udah gitu kalimatnya gini. Ini semua karena Allah saya bisa seperti ini. Iya. Akhirnya kelihatan itu manusia berbuat tidak baik, berbuat gak benar. Ini semua karena Allah. Ya kan? Atau dengan bangganya dia mengatakan ini karena Allah, tapi dia gak sholat, gak ibadah. Ya. Yang seperti inilah sebuah kehancuran. Manusia, ingat. Manusia yang berada di jalan Allah dan dalam ridhonya Allah, dalam lindungannya Allah. Dan dalam pengawasannya Allah. Dan dalam pertolongannya Allah, hidayah dari Allah adalah yang mengikuti aturan Allah. Kalau dia mengikuti aturan Allah, dia diselamatkan oleh Allah dan mendapatkan kenikmatan. Tapi kalau misalkan ada yang orang gak ibadah, dia gak dekat sama Allah. Dan dia merasa sok dekat sama Allah. Dan dia mengatakan ini karena Allah. Dari mana karena Allahnya? Ya kan? Dari mana karena Allahnya. Dia gak kenal Ustadz Maulana. Ya kan? Dia gak pernah jumpa dengan Ustadz Maulana. Dan dia gak pernah berbicara dengan Ustadz Maulana. Terus dia mengatakan sok paling kenal dengan Ustadz Maulana. Siapa dia? Iya. Ya kan? Tapi kan dia suka nonton Islam Oh, Dinda. Ya kan? Dia gak tahu kepribadiannya. Gak tahu karakternya. Janganlah menuduh atau menyangkakan segala sesuatunya yang kalian tidak paham. Bahasa yang paling mudah adalah apa? Kalian harus mendekatkan diri kepada Allah, cinta kepada Allah sehingga mendapatkan ridhonya Allah dan cintanya Allah. Ketika kalian jauh daripada Allah, kalian tidak akan kenal Allah. Allah Tuhan kita. Kita makhluk ciptaannya. Wajib mengenal sifat-sifatnya Allah sehingga kita mengetahui bahwasanya Allah maha segala-galanya dan mendapatkan pertolongan dan ridhonya Allah. Hadir ke majelis ta'lim, baca Al-Quran, puasa Senin Kamis. Sehingga apa? Hatinya tergerak untuk ingat kepada Allah dan jauh daripada kemaksiatan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Habib Usman. Ustadz Maulana boleh dong kesimpulan kita hari ini Ustadz. Kesimpulan dari tema kita hari ini, kita lagi belajar tentang maksiat-maksiat batin yang harus kita hindari. Apa aja maksiat-maksiat batin yang harus dihindari? Di antaranya adalah banyak bicara. Ya hati-hati, banyak bicara berarti bisa jadi banyak salahnya. Makanya hati-hati dalam berbicara. Yang kedua adalah banyak makan sehingga bisa mematikan hati kita. Mohon maaf bikin malas. Nah, apalagi yang maksiat batin itu termasuk adalah suka marah, dikit-dikit marah. Ayo hati-hati, jangan sampai kita sedang melakukan maksiat batin. Apalagi terlalu cinta sama dunia, cinta sama kemewahan. Apalagi ujub, kemudian dengki, kikir, termasuk takabur. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga kita bisa terhindar daripada maksiat-maksiat batin.
Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Syam izin dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب وهيذت yang maha membolak-balikkan hati jagalah hati kami ya Allah bimbing hati kami ya Allah dan hati anak-anak kami pasangan kami orang tua kami, keluarga kami ya Allah untuk senantiasa dekat denganmu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bimbinglah hati kami untuk senantiasa mengingatmu ya Allah. Bimbing hati kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmatmu ya Allah. Dan bimbing hati kami untuk senantiasa berzikir beribadah hanya padamu ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله bantulah hati kami tersambung dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru-guruku, terima kasih jamaah sudah menyaksikan Islam itu indah. Terima kasih jamaah sudah datang. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.